Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, selamat berjumpa dalam inspirasi sabda bagi keluarga hari Minggu tanggal 30 Juli 2023. Adapun bacaan inspirasi kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 44 sampai 52. Sekali peristiwa Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan pelbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu ditarik orang ke pantai. Lalu mereka duduk dan dipilihlah ikan-ikan itu, yang baik dikumpulkannya ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu dicampakkan ke dalam dapur api. Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, kami mengerti. Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan surga seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, hari Minggu biasa ke-17 ini kita mendengar perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus yang mau menggambarkan bagaimana kita hidup dengan penuh kebijaksanaan. Bacaan pertama pada minggu ini dari kitab Nabi Salomo, kitab Raja-Raja, kebijaksanaan Salomo diuji oleh Tuhan dengan menawarkan pilihan-pilihan yang semuanya sebenarnya menarik, semuanya penting, semuanya berguna. Di antara banyak pilihan itu, ternyata Salomo memilih untuk kebijaksanaan, bukan harta, bukan tahta, bukan juga kekayaan pangkat yang lain. Dia memilih kebijaksanaan karena kebijaksanaan itulah awal dan asal dari segala sesuatu yang kita miliki. Kita memiliki uang, tapi kalau kita tidak bisa menggunakannya dengan baik, sia-sia. Kita memiliki harta, rumah, ladang, dan segalanya tidak akan bertahan kalau kita tidak memiliki kemampuan kebijaksanaan untuk mengelolanya. Demikian juga jabatan, kekuasaan, pangkat tidak akan bertahan kalau kita tidak memiliki kebijaksanaan. Bagaimanakah contoh kebijaksanaan itu? Ada satu kisah yang sudah sangat tua. Seorang raja yang sudah tua mempunyai 3 orang putra yang sehat dan cerdas.
Sang raja kesulitan memilih siapa yang pantas menjadi raja penggantinya kelak. Maka ia memanggil ketiga putranya itu. Anakku, kalian tahu Bapa sudah mulai tua. Tentu kalian harus siap untuk menggantikan Bapa. Maka untuk mengetahui siapa yang akan siap menggantikan Bapa, saya mau mengetahui sejauh mana kecerdasan dan kebijaksanaan kalian bertiga. Ini ada satu uang 1,5 juta bagi 3. Silakan kalian gunakan uang ini dan penuhilah uang ini dengan uang yang kalian terima. Uang ini boleh habis, boleh tidak. Selang beberapa jam datang anak pertama membawa banyak makanan, kerupuk dan segala jajanan, dan mengisi ruangan ayahnya, dan ternyata malah lebih. Kemudian menjelang sore datang anak kedua membawa bergerobak-gerobak rumput, dan semua diisi ke ruangan pertemuan mereka dengan ayahnya, dan masih kurang. Malam telah tiba. Anak ketiga datang membawa sebatang lilin dan 1 korek api. Lalu di hadapan ayahnya dia menyalakan lilin dengan korek apinya. Tiba-tiba ruangan itu penuh dengan cahaya. Ayahnya berdiri dari tahtanya dan berkata, "Anakku, kepadamu aku mewariskan kerajaan ini. Pimpinlah kerajaan ini dengan kebijaksanaan, dengan sikap lilin, dan jadilah terang." Nah, saudara-saudari yang terkasih, kebijaksanaan dari kisah yang baru kita dengar membawa kita kepada kebaikan dan terang benderang. Orang bijaklah yang pantas menjadi pemimpin, seperti Salomo yang memohon kebijaksanaan kepada Tuhan dalam mimpinya. Kita pada zaman ini juga dihadapkan pada pilihan yang sama. Keluarga-keluarga kita, anak-anak kita, dan seandainya dihadapkan pada pilihan yang sama, tidak semua, bahkan mayoritas mungkin akan memilih apa yang kelihatan, apa yang nampak, apa yang bergengsi, apa yang menjadi prestise. Tidak semua atau sedikit orang yang mau memilih kebijaksanaan, karena kebijaksanaan itu akan membutuhkan suatu proses di mana kita siap untuk ditempa, siap untuk berkorban, siap untuk berjuang untuk mewujudkannya. Dalam upaya kita mewujudkan hidup yang penuh dengan kebijaksanaan, kita harus merelakan banyak hal. Banyak hal yang harus kita relakan, kita tinggalkan. Bahkan hal-hal yang menurut kita penting, bernilai, berharga, harus kita relakan, kita jual, seperti dalam bacaan Injil hari ini, demi sesuatu yang lebih bernilai dan lebih berharga. Itulah kerajaan Allah. Maka dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengingatkan kita dengan perumpamaan harta yang terpendam di ladang. Harta yang terpendam itu adalah mutiara kebijaksanaan yang perlu kita miliki dalam menjalani hidup ini. Orang yang menemukan mutiara terpendam itu menjual segala apa yang dimilikinya demi mutiara kebijaksanaan itu. Dengan mutiara kebijaksanaan itu kita sanggup memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik dalam hidup kita, seperti nelayan yang memilih ikan yang ada dalam pukatnya tadi. Nah itu, saudara-saudari terkasih,
keluarga-keluarga yang tercinta. Sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk setiap hari penuh dengan kebijaksanaan. Apa sebenarnya yang terbaik, yang paling kita butuhkan, yang paling bernilai bagi keluarga-keluarga kita. Hendaknya kita jangan tergoda melihat kemilau harta, kemilau pangkat, kemilau kedudukan yang dimiliki orang. Sehingga kita tidak hanya mengejar yang sia-sia, tetapi menjual segala sesuatu yang kita anggap tidak bernilai demi yang sia-sia. Hari ini Yesus mengajak kita justru sebaliknya, menjual segala sesuatu demi yang lebih bernilai. Dan itu adalah kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan itu adalah jalan Tuhan, pikiran Tuhan, kehendak Tuhan. Hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan. Karena itu, saudara-saudariku terkasih, mari kita berusaha mencari kebijaksanaan hidup di tengah-tengah keluarga kita dengan mencoba melihat mutiara apa, mutiara mana yang kita miliki, yang dapat kita persembahkan, kita pakai, kita perjuangkan untuk meraih hidup kekal, untuk meraih kebahagiaan, untuk mendapatkan sukacita abadi bersama dengan Tuhan. Di tengah-tengah keluarga kita banyak mutiara yang terpendam, yang sebenarnya sudah ditanamkan Tuhan di tengah-tengahnya. Maka apa yang perlu kita buat? Ya, menggali mutiara itu sehingga kita peroleh dan kita pergunakan dengan baik, menjadi lilin, menjadi cahaya, menjadi kebijaksanaan hidup di tengah-tengah keluarga kita. Nah, saudara-saudari terkasih, marilah dengan perumpamaan ini kita diajak untuk rela mengorbankan apapun yang kita anggap bernilai demi sesuatu yang paling bernilai, yakni Allah sendiri. Menjual berarti siap untuk sesuatu yang lebih berharga. Kalau dunia sekarang menjual sesuatu demi hal-hal duniawi, maka kita janganlah demikian. Segala fasilitas, harta benda, kekayaan, mari kita gunakan dengan bijaksana untuk kerajaan Allah. Dan harapannya lagi, mudah-mudahan kita tidak menjual kerajaan Allah, memanfaatkan agama, iman kita, kepercayaan kita demi harta dunia. Menjual iman demi harta dunia merupakan pekerjaan usaha yang bodoh, usaha yang sia-sia. Justru hal-hal dunia harus membawa kita kepada mutiara kebijaksanaan hidup, yakni Allah sendiri. Semoga keluarga-keluarga kita menjadi keluarga yang bijaksana, yang selalu memanfaatkan mutiara iman, mutiara kasih, mutiara pengharapan dalam hidup sehari-hari. Tuhan memberkati keluarga kita. Amin.